Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Hukum Pidana dan Perdata dengan tema peran kejaksaan dan polisi sebagai penyidik, penyelidik, dan penuntutan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Fidyah Nurul Ilmi Syami. Yang pertama, sejarah kejaksaan. Kejaksaan itu sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu Jawa yang letaknya di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit yang disebut dengan istilah Dyaksa, Adyaksa, dan Dharmadyaksa, yang sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di suatu kerajaan. Seorang peneliti Belanda mengatakan bahwa Yaksa itu adalah pejabat negara di zaman Majapahit, tepatnya pada saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa di abad 1350 sampai 1389 Masehi. Adapun Dyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Pada masa Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan kejaksaan adalah Openbaar Ministry. Hanya saja pada prakteknya fungsi tersebut lebih cenderung ke perpanjangan tangan Belanda. Adapun peran kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi oleh Undang-Undang Pemerintah Tentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942 yang diganti oleh Osamu Nomor 3 Tahun 1942 dan Nomor 49 Tahun 1944. Pada masa itu, secara resmi kejaksaan memiliki kekuasaan untuk yang pertama, menyidik kejahatan dan pelanggaran, yang kedua, menuntut perkara dan menjalankan putusan pengadilan. Yang selanjutnya, jaksa sebagai penuntut. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, yang artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas maupun wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah mengatur tugas dan wewenangnya yang ditentukan dalam pasal 30. Selanjutnya, jaksa sebagai penyidik. Untuk upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Untuk Undang-Undang Tindak Pidana yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mana di dalam undang-undang tersebut diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan pemberlakuan sanksi yang lebih berat. Untuk penyidikan kasus-kasus korupsi tidak bisa diselesaikan oleh undang-undang itu saja, dan akhirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan konvensional mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang berwenang memeriksa dan memutuskan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, kejaksaan. Kejaksaan sebagai penyelidikan secara eksplisit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Memang tidak ada ketentuan secara eksplisit kewenangan kepada jaksa. Meskipun demikian, untuk penyelidikan oleh jaksa tidak pernah dipermasalahkan karena secara praktis penyelidik itu membantu proses penyidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hikam. Selanjutnya adalah polisi. Polisi adalah suatu peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, sehingga lembaga
kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Terus kemudian polisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 16 ayat 1, di mana di dalamnya mengatur tentang penuntut, polisi sebagai penuntut. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Kemudian memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik, pegawai negeri sipil, dan menerima hasil penyelidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Terus kemudian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Polisi sebagai penyidik dan penyelidik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat 1. Dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam bidang proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Kemudian membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan itu diperbolehkan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Terus kemudian melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat memanggil, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Terus kemudian yang selanjutnya adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kemudian mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Kemudian mengadakan penghentian penyidikan. Terus kemudian teman-teman, sebelum saya tutup, ini ada sedikit penjelasan berkaitan dengan perbedaan kata penyelidik, penyidik, dan penuntutan. Penyelidik sendiri adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat A angka 5 KUHP. Terus kemudian penyidik itu adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang nomor diatur dalam undang-undang pasal 1 angka 2 KUHP, di mana di dalamnya adalah mencari serta mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang menurut undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hal ini juga dijelaskan panjang lebar dalam pasal 1 angka 7 KUH Perdata. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita buka diskusi bersama, mungkin ada yang bisa ditanyakan, insya Allah kami jawab semampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.